Di jantung kota Bogor, tepat di atas aliran Sungai Cipakancilan, berdiri sebuah jembatan tua yang menjadi saksi perjalanan panjang sebuah kota. Ia dikenal dengan nama Jembatan Merah, penghubung antara Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, dan Jalan Panaragan. Dalam bahasa Belanda, jembatan ini disebut Roetbrug, sebuah nama yang menyimpan jejak kolonial di balik denyut nadi kota yang terus bergerak maju. Bayangkan, kita kembali ke masa ketika Bogor masih bernama Buitenzorg. Suasana kota masih lengang, jalanan belum dipadati kendaraan bermotor, dan kereta kuda menjadi moda transportasi utama. Di atas Sungai Cipakancilan telah berdiri sebuah jembatan kayu kokoh. Rangka kayunya dirancang kuat untuk menopang lintasan kereta kuda yang hilir mudik membawa hasil perkebunan dan kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial. Konon, pembangunan awal jembatan ini dibiayai oleh keluarga Van Motman, tuan tanah Dramaga yang memiliki lahan dan perkebunan luas di kawasan Buitenzorg. Jembatan ini menjadi akses vital yang menghubungkan landhuis milik keluarga tersebut dengan pusat kota. Dari sinilah denyut ekonomi dan sosial mulai terjalin. Nama Jembatan Merah sendiri memiliki dua versi. Ada yang menyebut warna merah berasal dari cat pada struktur kayu rangka jembatan. Versi lain menyatakan bahwa warna kemerahan berasal dari lapisan aspal di atasnya. Apapun asal-usulnya, warna merah itu akhirnya melekat menjadi identitas yang tak terpisahkan. Seiring berkembangnya Buitenzorg sebagai pusat administrasi dan pertanian, jembatan kayu dianggap tak lagi memadai. Lalu lintas dagang semakin ramai. Hasil bumi semakin banyak diangkut dan mobilitas pejabat kolonial kian meningkat. Pada tahun 1858, pemerintah Hindia Belanda membangun ulang jembatan ini menggunakan batu bata. Konstruksinya melengkung, menyerupai teknologi yang digunakan di Eropa abad ke-19. Desain lengkung yang bukan sekedar estetika, tetapi juga simbol kekuatan, seakan memeluk waktu dan menahan guncangan zaman. Sebagai jalur penghubung utama tiga ruas jalan penting, Jembatan Merah menjadi jalur strategis era kolonial. Dari sinilah administrasi, perdagangan, hingga kehidupan sosial kota mengalir. Namun, kisah Jembatan Merah tak dapat dilepaskan dari Sungai Cipakancilan yang mengalir di bawahnya. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sungai ini dibuat pada tahun 1776 di masa Bupati Arya Natanegara. Tujuannya jelas, mengairi persawahan di utara Dayeuh Bogor, dari Kebon Pedes, Cilebut, hingga Bojonggede dan Depok, sebelum akhirnya bermuara ke Sungai Ciliwung. Alurnya bahkan dipecah menjadi Kanal Cidepit dengan pembagian air dimulai dari kawasan yang kini dikenal sebagai Manterena Lebak. Pada masa kolonial, kawasan sekitar Jembatan Merah selalu ramai, terutama saat hari Minggu dan hari besar. Masyarakat berkumpul, berbincang, menikmati suasana sungai yang jernih. Direktur Kebun Raya Buitenzorg, Melchior Troip, kerap terlihat menyusuri kawasan ini dengan kereta kudanya, menyempatkan diri mengamati kehidupan warga di sekitar jembatan. Di bawah lengkung bata merah itu, Sungai Cipakancilan pernah mengalir deras dan jernih. Penduduk di Gang Ambi, Gang Teksan, Manterena, hingga Kebon Jahe biasa menangkap ikan dengan pancing atau jala. Di jeram tepat di bawah jembatan, ikan-ikan seperti genggehek, lovis, dan tawes melompat lincah. Tepian sungai ditumbuhi pohon durian, rambutan, dan limus. Di sela semak belukar, buah arbei merah menyala menghiasi pemandangan. Sebuah lanskap alami yang kini hanya tersisa dalam kenangan. Namun sejarah Jembatan Merah tak hanya berbicara tentang keindahan dan perkembangan kota. Ia juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa. Tanggal 25 Desember 1945, di masa revolusi fisik, kawasan ini berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan pejuang Indonesia di bawah pimpinan Kapten Tubagus Muslihat berhadapan dengan tentara sekutu yang menguasai Bogor. Di atas Jembatan Merah, peluru berdesing memecah keheningan pagi.
Dentuman senjata dan teriakan perjuangan menggema di antara lengkung bata merah itu. Hingga kini, bekas tembakan masih dapat ditemukan pada bangunan pertokoan di sekitar jembatan, jejak nyata dari darah dan keberanian yang pernah tertumpah di sana. Waktu terus berjalan. Sungai yang dulu jernih kini tak lagi sama. Tebing hijau berganti dinding beton. Ikan-ikan menghilang digantikan limbah dan sampah. Jembatan yang dahulu menjadi tempat rekreasi dan ruang sosial warga, kini lebih sering dipenuhi kemacetan kendaraan. Dari tempat melepas lelah, berubah menjadi sumber kepenatan bagi mereka yang tak sabar menghadapi hiruk-pikuk kota modern. Namun, satu hal yang tak berubah, Jembatan Merah tetap berdiri. Ia bukan sekedar penghubung 3 jalan, melainkan penghubung 3 zaman, masa kolonial, masa perjuangan, dan masa modern. Di bawah lengkung batanya tersimpan kisah tentang kota, tentang rakyatnya, dan tentang perjalanan panjang Bogor yang tak pernah berhenti bergerak maju. Jembatan Merah bukan hanya struktur fisik, ia adalah memori kolektif. Mesin waktu yang diam, namun terus berbicara bagi siapa saja yang mau mendengarkan.